Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Green Hill Purwasaba pagi itu masih sunyi. Kabut tipis menyelimuti perbukitan Banjarnegara, sementara suara alam menjadi satu-satunya musik yang terdengar. Tak ada yang menyangka, dari tempat setenang ini, sebuah getaran akan lahir, getaran yang kelak menjalar jauh, bahkan hingga Tuban. Di tepi bukit, Hoho, kepala desa Purwasaba, berdiri dengan pandangan menerawang. Di kepalanya bukan sekadar rencana acara, melainkan satu pertanyaan besar, apakah desa kecil boleh bermimpi besar? Di pendopo desa, seperangkat gamelan tua tersimpan. Bilahnya kusam, nadanya tak lagi sempurna. Namun bagi Hoho, disitulah ruh desa berdiam. Ia percaya, suara yang jujur tidak harus datang dari alat yang mewah. Nama Niken Salindri terlintas di benaknya. Sinden muda yang suaranya mampu menyentuh banyak hati. Mengundangnya ke Purwasaba terdengar seperti mimpi yang terlalu tinggi. Tapi justru karena itulah Hoho menuliskan undangan itu, bukan dengan bahasa promosi, melainkan dengan kejujuran seorang kepala desa yang ingin menghidupkan kembali martabat budaya. Undangan itu melaju jauh, melintasi kota dan keramaian, hingga akhirnya sampai ke tangan Niken. Ia membacanya perlahan. Tidak ada janji besar, tidak ada panggung megah. Hanya cerita tentang desa, gamelan tua, dan keinginan sederhana untuk didengar. Beberapa hari kemudian, balasan datang. Singkat, tegas, penuh makna. Saya datang, karena suara desa seperti ini tidak boleh hilang. Sejak saat itu, denting pertama gamelan seolah mulai terdengar, meski belum dipukul. Sebuah getaran halus menyebar di Purwasaba. Warga mulai bertanya, sebagian ragu, sebagian berharap. Tak ada yang tahu, bahwa dari bukit sunyi itu, suara gamelan kelak tak hanya menggema di Banjarnegara, tetapi akan sampai ke telinga mereka yang jauh di Tuban. Membawa pesan tentang keberanian, budaya, dan mimpi desa kecil. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Kabar tentang kedatangan Niken Salindri menyebar cepat di Purwasaba. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, di warung kopi, di sawah, di teras rumah saat senja. Namun semakin lama, kabar itu berubah menjadi perbincangan serius. Beneran sinden itu mau datang ke sini? Desa kita apa siap? Sebagian warga tersenyum bangga. Bagi mereka, ini seperti mimpi. Desa yang biasanya tak dilirik, kini akan didatangi sosok yang sering mereka lihat di layar ponsel. Namun tidak semua sambutan hangat. Di balai desa, rapat digelar lebih lama dari biasanya. Beberapa tokoh masyarakat menyuarakan kegelisahan. Mereka khawatir soal biaya, soal citra, dan soal dampak yang tak terduga. Kalau gagal, nama desa kita dipertaruhkan, ujar seorang tokoh tua. Dan kalau terlalu berhasil, bisa jadi masalah lain. Hoho mendengarkan tanpa memotong. Ia paham, ketakutan seringkali lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari kebiasaan hidup aman. Ketika semua suara selesai, ia berdiri. Kita tidak sedang membangun acara, katanya tenang. Kita sedang menghidupkan kembali suara desa. Kalimat itu tidak langsung meredakan kegelisahan, tapi cukup menahan penolakan. Di saat yang sama, di tempat yang jauh, Tuban, sebuah video pendek tentang Purwasaba mulai beredar. Video latihan gamelan yang direkam sederhana oleh pemuda desa, entah bagaimana, sampai ke lingkaran pejabat daerah. Mas Lindra, Bupati Tuban, menontonnya dengan penuh perhatian. Ia tidak melihat kualitas gambar atau suara. Ia melihat keberanian. Sebuah desa kecil yang tidak malu menunjukkan akar budayanya. Menarik, katanya pelan. Ini bukan sekadar hiburan. Kembali ke Purwasaba, latihan pertama dimulai. Gamelan dipukul pelan. Nada-nada terdengar tak sempurna, namun jujur.
Anak-anak duduk di lantai pendopo, mendengarkan dengan mata berbinar. Beberapa orang tua diam-diam ikut tersenyum. Namun di balik latihan itu, bisik-bisik masih berlanjut. Ada yang mulai bertanya tentang izin, ada pula yang mencium aroma kepentingan lain. Getaran gamelan mulai terasa, bukan hanya di telinga, tetapi di relasi sosial desa. Dan saat matahari tenggelam di balik bukit, Hoho berdiri sendirian di pendopo. Ia sadar, langkah pertama telah diambil. Tidak ada jalan mundur tanpa konsekuensi. Gamelan itu telah dipukul, dan getarannya tak bisa lagi dihentikan. Pagi itu, Purwasaba tidak seperti biasanya. Jalanan desa yang umumnya lengang kini dipenuhi warga yang berdiri di tepi, berpura-pura sibuk namun sesekali melirik ke arah jalan masuk. Tidak ada spanduk besar, tidak ada penyambutan resmi. Hanya rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Sebuah mobil berhenti perlahan di depan balai desa. Mesinnya dimatikan. Pintu terbuka. Niken Salindri turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan kebaya sederhana, rambutnya disanggul rapi, tanpa rias berlebihan. Seketika, desa seperti menahan napas. Hoho melangkah mendekat. Tidak ada pidato, hanya senyum dan salam sederhana. Selamat datang di Purwasaba, ucapnya. Terima kasih sudah mau datang ke tempat kecil kami. Niken mengangguk hormat. Tempat kecil sering menyimpan suara besar, jawabnya pelan. Latihan digelar tanpa menunggu lama. Di pendopo, gamelan tua kembali disusun. Beberapa bilah terdengar sumbang saat diuji. Beberapa penabuh terlihat gugup. Namun ketika Niken duduk di tengah mereka, kegugupan itu perlahan mengendur. Ia menutup mata, mengangguk pelan. Nada pertama dipukul, lalu yang kedua. Dan ketika suara Niken mulai mengalun, pendopo seketika sunyi. Suara itu tidak memaksa, tidak pamer teknik. Ia mengalir mengikuti napas desa. Seorang ibu yang awalnya hanya lewat berhenti melangkah. Seorang pemuda yang skeptis menurunkan ponselnya. Anak-anak terdiam, mendengarkan. Salah satu pemuda merekam diam-diam. Video pendek itu kembali menyebar. Kali ini lebih luas. Di Tuban, Mas Lindra menerima kiriman video itu dari seorang staf. Ia menontonnya 2 kali, lalu tersenyum kecil. Suara seperti ini, katanya. Tidak boleh hanya berhenti di satu desa. Sore hari, awan mulai menggantung rendah. Angin berembus dingin. Di balik ketenangan latihan, Hoho menerima kabar bahwa beberapa pihak mulai mempertanyakan acara itu secara resmi. Isu perizinan dan anggaran mulai beredar. Hoho menatap pendopo, menatap Niken yang masih berlatih, tak terusik oleh riak di luar. Ia tahu, mulai saat itu, setiap denting gamelan bukan hanya musik, melainkan pernyataan. Dan ketika malam turun perlahan, Purwasaba berdiri di ambang peristiwa besar. Bukan karena panggung megah, tetapi karena keberanian kecil, yang kini terdengar hingga jauh. Langit Purwasaba menggelap lebih cepat dari perkiraan. Awan hitam menggantung rendah di atas Green Hill, seolah menekan desa kecil itu dengan beban yang tak terlihat. Angin berhembus kencang, membuat lampu-lampu tenda bergoyang gelisah. Di balik panggung, panitia bergerak cepat. Kabel-kabel ditarik, terpal dipasang, gamelan ditutup kain seadanya. Keringat bercampur cemas. Semua tahu, satu kesalahan kecil malam itu bisa membungkam suara yang telah susah payah dibangunkan. Hujan turun. Awalnya pelan, lalu berubah deras. Beberapa warga berlarian menyelamatkan alat. Seorang pemuda hampir terpeleset saat mengangkat speaker. Suara hujan menenggelamkan komunikasi. Lampu utama berkedip, lalu padam. Kita mati listrik, teriak seseorang. Pendopo seketika remang. Kepanikan mulai merambat. Di kejauhan, kendaraan tamu undangan sudah terlihat mendekat. Warga saling berpandangan. Ada yang mulai berbisik, ini pertanda. Hoho berdiri di tengah kekacauan. Bajunya basah, tangannya berlumpur. Untuk sesaat, ia memejamkan mata. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk menenangkan diri. Kita lanjut, katanya tegas. Dengan atau tanpa lampu. Kalimat itu menahan kepanikan. Beberapa warga kembali bergerak. Genset kecil dinyalakan. Lampu menyala redup, tapi cukup. Gamelan dibuka kembali. Bilah-bilahnya masih basah, namun utuh. Di ruang tunggu, Niken Salindri duduk diam. Ia mendengar hujan, teriakan, dan bunyi genset yang tidak stabil. Namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu, seni lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari keteguhan. Ketika hujan mulai mereda, MC naik ke panggung dengan suara sedikit bergetar. Nama Niken disebut.
Tepuk tangan terdengar, tidak serempak, namun tulus. Niken melangkah naik. Tanah masih basah. Udara dingin menusuk. Ia menatap warga, lalu gamelan. Nada pertama dipukul. Bukan keras. Bukan sempurna. Namun cukup untuk mengalahkan sisa hujan. Suara Niken menyusul, mengalun di antara bukit dan kabut. Malam yang hampir gagal itu berubah menjadi saksi. Beberapa warga meneteskan air mata, bukan karena lagu, tetapi karena lega. Di Tuban, sebuah rekaman siaran langsung sampai ke tangan Mas Lindra. Ia menontonnya tanpa suara, hanya ekspresi. Ia tahu, yang terjadi di Purwasaba bukan sekadar pertunjukan. Malam itu, gamelan tidak hanya berbunyi. Ia bertahan. Dan dari keteguhan itu, getarannya menjalar lebih jauh daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Pagi setelah pertunjukan, Purwasaba terbangun dengan perasaan yang asing. Desa itu masih sama, jalan sempit, rumah-rumah sederhana, sawah yang menguning, namun udara terasa berbeda. Bukan lebih sejuk, melainkan lebih berat, seolah menyimpan gema dari malam sebelumnya. Video penampilan Niken Salindri menyebar cepat. Bukan video resmi, bukan kualitas tinggi. Justru karena kesederhanaannya, video itu terasa jujur. Suara gamelan yang sedikit bergetar, lampu redup, hujan yang masih terdengar samar, semuanya membuat orang merasa hadir di sana. Komentar mengalir deras. Ada rasa di suaranya. Ini baru budaya, bukan sekadar panggung. Desa kecil, tapi berani. Nama Purwasaba mulai disebut di luar Banjarnegara. Media lokal berdatangan. Beberapa konten kreator mencoba mengaitkan cerita ini dengan berbagai kepentingan. Ada yang memuji, ada pula yang mencurigai. Di warung kopi desa, suasana berubah. Jika kemarin orang bicara dengan bangga, hari ini mulai muncul nada waspada. Jangan-jangan nanti kita disalahkan. Kalau ada yang iri, bisa panjang urusannya. Hoho mendengar semuanya. Ia tidak melarang warga bicara. Ia tahu, sorotan selalu membawa dua sisi. Namun tekanan kali ini lebih terasa ketika sebuah surat resmi datang ke Balai Desa, permintaan klarifikasi terkait kegiatan budaya yang menarik perhatian lintas daerah. Kalimatnya dingin, netral, tapi cukup membuat suasana menegang. Di Tuban, Mas Lindra mengikuti perkembangan itu dengan saksama. Ia tahu pola seperti ini. Ketika sesuatu tumbuh dari bawah dan terlalu cepat terlihat, sistem lama akan bereaksi. Ia berkata pada stafnya, perhatikan baik-baik desa itu. Jangan sampai keberanian mereka patah hanya karena prosedur. Sementara itu, Niken bersiap kembali ke aktivitasnya. Sebelum pergi, ia menemui. Hoho, getaran itu sudah keluar, katanya pelan. Sekarang tugasmu bukan lagi membuat suara, tapi menjaganya. Hoho mengangguk. Ia sadar, tantangan terbesarnya bukan panggung atau hujan, melainkan bagaimana desa ini tetap jujur di tengah sorotan. Sore itu, pendopo kembali sepi. Namun gamelan tidak ditutup rapat seperti dulu. Ia dibiarkan terbuka, seolah menandakan bahwa suara desa tak akan disembunyikan lagi. Getaran telah berubah menjadi sorotan. Dan Purwasaba kini berdiri di tengah cahaya. Diuji apakah ia akan silau. Atau justru semakin tegak. Balai Desa Purwasaba pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena suasana. Beberapa orang berpakaian rapi duduk berhadapan dengan Hoho. Di atas meja, map-map coklat tersusun rapi, seolah setiap lembar di dalamnya siap berubah menjadi vonis. Kami hanya menjalankan prosedur, kata salah satu dari mereka. Kegiatan kemarin berdampak luas, jadi perlu ditelusuri. Hoho mengangguk. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Semua dokumen ia siapkan, anggaran, izin, catatan rapat, hingga daftar relawan. Ia menjelaskan dengan tenang, tanpa nada defensif. Namun bukan data yang paling menyakitkan. Bapak harus paham, ujar seorang petugas lain. Kegiatan seperti ini bisa dianggap keluar dari prioritas desa. Kalimat itu menusuk. Bukan karena tuduhan, melainkan karena maknanya, mimpi desa belum tentu diakui sebagai kebutuhan. Di luar balai desa, warga berkumpul. Tidak berteriak, tidak membuat keributan. Mereka hanya berdiri, menunggu. Keheningan itu justru lebih kuat dari protes apapun. Mas Lindra datang siang hari. Tidak dengan rombongan besar. Ia masuk ke balai desa, menyapa singkat, lalu duduk mendengarkan. Ketika semua selesai berbicara, ia berdiri. Budaya bukan pengeluaran, katanya tegas. Budaya adalah investasi jangka panjang.
Ruangan menjadi hening. Nada bicara berubah. Pemeriksaan ditutup tanpa sanksi. Tidak ada kemenangan besar, namun cukup untuk memberi napas. Sore harinya, Hoho duduk sendirian di pendopo. Ia lelah. Bukan fisik, melainkan batin. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah langkahnya terlalu jauh. Seorang anak kecil datang membawa bilah gamelan yang kecil. Pak, besok latihan lagi, kan? Tanyanya polos. Hoho tersenyum. Pertanyaan itu menjawab semua keraguannya. Malam turun perlahan. Lampu pendopo menyala temaram. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan dipukul pelan. Bukan latihan resmi, hanya warga yang mencoba. Hoho menatap langit. Ia sadar, keberanian memang tidak pernah gratis. Tapi suara desa tidak boleh kembali dibungkam. Malam itu, pendopo Purwasaba kembali menyala. Bukan karena acara besar, melainkan karena warga datang dengan kesadaran sendiri. Tidak ada undangan resmi. Satu demi satu orang hadir, membawa kursi dari rumah, membawa termos, membawa cerita. Hoho berdiri di tengah mereka. Ia tidak membuka rapat dengan pidato panjang. Ia hanya berkata jujur. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa berdiri di depan kalian, ucapnya. Tapi saya tahu, desa ini tidak boleh berhenti di sini. Hening sesaat. Lalu seorang ibu angkat bicara. Ia menceritakan dagangannya yang laku saat acara gamelan. Seorang pemuda menyusul, berbicara tentang rencana membuka kelas musik kecil untuk anak-anak. Yang lain menimpali, tentang wisata, tentang cerita desa, tentang menjaga bukit tetap lestari. Ide mengalir tanpa paksaan. Mas Lindra yang hadir malam itu memilih duduk di pinggir. Ia tidak memimpin diskusi. Ia hanya menyimak. Baginya, inilah yang selama ini dicari, desa yang bergerak bukan karena perintah, melainkan karena keyakinan. Keputusan pun lahir. Bukan lewat voting rumit, melainkan kesepakatan sunyi, Purwasaba akan melangkah bersama. Acara budaya tidak lagi bergantung pada satu nama atau satu momen. Ia akan menjadi denyut rutin. Desa. Hoho menunduk, menahan haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Di akhir pertemuan, gamelan dipukul pelan. Tidak terjadwal, tidak sempurna. Namun kali ini, bunyinya terdengar berbeda, lebih yakin. Mas Lindra berdiri sebelum pulang. Kalau desa sudah bergerak seperti ini, katanya, tugas kami hanya menjaga agar tidak ada yang menghalangi. Malam itu, Purwasaba tidak berteriak pada dunia. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya memastikan satu hal, suara desa telah kembali ke tangan warganya. Dan ketika lampu pendopo dipadamkan satu persatu, tidak ada rasa takut. Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama. Pagi itu, Purwasaba kembali ke ritmenya. Tidak ada kamera media, tidak ada tamu penting. Hanya suara ayam, langkah petani menuju sawah, dan pendopo yang perlahan terisi anak-anak membawa alat musik kecil buatan sendiri. Namun desa itu tidak lagi sama. Gamelan tua yang dulu hanya dikeluarkan saat acara kini menjadi bagian dari keseharian. Setiap sore, ada saja warga yang mampir, sekadar memukul bilah, mengajari anak-anak, atau duduk mendengarkan. Budaya tidak lagi menunggu momentum, ia hidup. Niken Salindri kembali ke rutinitasnya di luar daerah. Tapi Purwasaba tidak ia tinggalkan begitu saja. Di beberapa kesempatan tampil, ia menyelipkan cerita tentang desa kecil di Banjarnegara, tentang gamelan yang hampir dibungkam hujan, dan warga yang memilih bertahan. Cerita itu sampai ke telinga banyak orang. Di Tuban, Mas Lindra memutuskan sesuatu yang jarang dilakukan. Ia mengundang perwakilan desa-desa kecil untuk sebuah forum budaya. Bukan seminar mewah, melainkan pertemuan sederhana. Belajar dari Purwasaba, katanya di hadapan peserta. Bukan meniru acaranya, tapi meniru keberaniannya. Nama Purwasaba disebut tanpa dilebihkan. Justru karena kesederhanaannya, kisah itu terasa dekat. Beberapa desa mulai bergerak, menghidupkan pendopo, membuka ruang seni, memberi panggung pada anak-anaknya sendiri. Di Banjarnegara, dampak perlahan terlihat. Wisata Green Hill mulai dikunjungi orang yang datang bukan hanya untuk foto, tetapi untuk mendengar cerita. Warga tidak lagi canggung menyambut. Mereka tidak merasa dipamerkan, mereka merasa dihargai. Hoho berdiri di pendopo suatu sore, memperhatikan latihan kecil yang berjalan tanpa ia atur. Ia tersenyum. Inilah yang ia harapkan sejak awal, desa yang tidak bergantung pada sorotan, tetapi kuat karena kesadaran.
Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Niken. Gamelannya masih berbunyi. Hoho membalas singkat. Masih. Dan sekarang tidak pernah benar-benar berhenti. Langit sore itu cerah. Angin berembus pelan. Dari bukit, suara gamelan terdengar samar, tidak keras, tidak megah, namun konsisten. Getaran itu kini telah menyeberangi jarak. Dari Banjarnegara hingga Tuban. Bukan sebagai gaung sensasi, melainkan sebagai pengingat bahwa suara kecil, jika dijaga bersama, bisa menjadi arah. Malam turun perlahan di Tuban, membawa angin laut yang lembut menyapu pendopo. Lampu-lampu temaram menyinari gamelan yang kini terdiam, seolah baru saja menyelesaikan tugas suci. Namun getaran nadanya masih hidup, di dada setiap orang yang hadir malam itu. Kades Hoho duduk bersila di sudut pendopo, dikelilingi para seniman desa. Tak ada lagi protokol, tak ada jarak jabatan. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang disatukan oleh cinta pada budaya. Dalam diam, ia merenungi perjalanan panjang dari desa kecil di Banjarnegara hingga sampai ke pusat kekuasaan di Tuban. Mas Lindra mendekat tanpa pengawalan. Ia duduk sejajar, menatap Kades Hoho dengan sorot mata penuh penghargaan. Desa seperti inilah yang menjaga Indonesia tetap utuh, ucapnya pelan. Bukan dengan teriak, tapi dengan karya. Kata-kata itu menancap kuat. Bagi Kades Hoho, pengakuan tersebut lebih berharga daripada bantuan apapun. Ia sadar, keberanian untuk mengangkat budaya lokal adalah bentuk kepemimpinan yang sering terlupakan. Di sisi lain pendopo, Niken Salindri berdiri memandangi langit malam. Ia teringat masa kecilnya, belajar sinden bukan untuk terkenal, tapi untuk menjaga titipan leluhur. Malam ini, ia merasa amanah itu telah ia tunaikan. Suaranya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik rakyat, desa, dan sejarah. Sebelum berpisah, gamelan kembali ditabuh pelan. Bukan untuk pertunjukan, melainkan doa. Doa agar budaya tak sekadar dikenang, tapi diwariskan. Agar desa tak lagi merasa kecil di hadapan kota. Agar seni tak kalah oleh zaman. Kades Hoho melangkah pulang dengan hati yang tegap. Ia tahu, esok hari tak akan mudah. Tapi kini ia membawa keyakinan baru, selama budaya dijaga, desa akan selalu punya masa depan. Dan di antara Banjarnegara dan Tuban, gamelan itu terus bergema, menjadi saksi bahwa warisan sejati tak pernah padam, hanya menunggu untuk dibangunkan kembali. Pagi di desa Hoho, Banjarnegara, selalu dimulai dengan kabut tipis yang turun perlahan dari perbukitan. Suara ayam bersahutan, berpadu dengan gemericik air sungai kecil yang membelah sawah. Di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota inilah, seorang kepala desa memulai harinya dengan pikiran yang tak biasa. Kades Hoho berdiri di teras rumahnya, menatap lapangan desa yang masih sepi. Di benaknya berputar satu pertanyaan besar, sampai kapan budaya desa hanya menjadi tontonan kecil, lalu perlahan dilupakan. Ia melihat sendiri bagaimana anak-anak muda lebih mengenal lagu viral daripada tembang leluhur. Desa Hoho sebenarnya kaya, bukan oleh gedung atau uang, tapi oleh seni. Gamelan tua, sinden-sinden sepuh, dan cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Namun semua itu mulai terpinggirkan. Undangan pentas semakin jarang, perhatian pemerintah tak selalu datang. Suatu sore, dalam rapat kecil bersama tokoh masyarakat dan seniman desa, Kades Hoho menyampaikan niatnya. Kita harus berani membawa budaya ini keluar desa, katanya tegas. Sebagian terdiam, sebagian ragu. Membawa seni desa ke panggung besar bukan perkara mudah, apalagi dengan keterbatasan dana dan jaringan. Di tengah keraguan itu, satu nama muncul, Niken Salindri. Sinden muda dengan suara khas yang tengah naik daun, namun tetap setia pada akar tradisi. Nama itu membuat ruangan mendadak hening. Bagi sebagian orang, itu terdengar terlalu tinggi untuk digapai desa kecil seperti Hoho. Malam itu, Kades Hoho tak langsung tidur. Ia duduk sendiri, ditemani lampu minyak dan denting gamelan yang ia dengar samar dari kejauhan. Ia tahu, langkah ini bisa menjadi pertaruhan reputasi. Tapi ia juga sadar, pemimpin desa bukan hanya mengurus administrasi, melainkan menjaga martabat. Dengan keyakinan penuh, ia menulis pesan singkat yang mungkin akan mengubah segalanya. Sebuah undangan sederhana, tulus, tanpa janji mewah, hanya niat untuk menghidupkan budaya. Di luar, angin malam Banjarnegara berembus pelan, seolah membawa harapan. Tak seorang pun di desa itu tahu, bahwa dari langkah kecil ini, gema gamelan akan suatu hari mengguncang hingga ke Tuban.
Dan perjalanan besar itu pun dimulai. Kabar tentang kedatangan Niken Salindri menyebar cepat di Purwasaba. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, di warung kopi, di sawah, di teras rumah saat senja. Namun semakin lama, kabar itu berubah menjadi perbincangan serius. Beneran sinden itu mau datang ke sini? Desa kita apa siap? Sebagian warga tersenyum bangga. Bagi mereka, ini seperti mimpi. Desa yang biasanya tak dilirik, kini akan didatangi sosok yang sering mereka lihat di layar ponsel. Namun tidak semua sambutan hangat. Di balai desa, rapat digelar lebih lama dari biasanya. Beberapa tokoh masyarakat menyuarakan kegelisahan. Mereka khawatir soal biaya, soal citra, dan soal dampak yang tak terduga. Kalau gagal, nama desa kita dipertaruhkan, ujar seorang tokoh tua. Dan kalau terlalu berhasil, bisa jadi masalah lain. Hoho mendengarkan tanpa memotong. Ia paham, ketakutan seringkali lahir bukan dari niat buruk, melainkan dari kebiasaan hidup aman. Ketika semua suara selesai, ia berdiri. Kita tidak sedang membangun acara, katanya tenang. Kita sedang menghidupkan kembali suara desa. Kalimat itu tidak langsung meredakan kegelisahan, tapi cukup menahan penolakan. Di saat yang sama, di tempat yang jauh, Tuban, sebuah video pendek tentang Purwasaba mulai beredar. Video latihan gamelan yang direkam sederhana oleh pemuda desa, entah bagaimana, sampai ke lingkaran pejabat daerah. Mas Lindra, Bupati Tuban, menontonnya dengan penuh perhatian. Ia tidak melihat kualitas gambar atau suara. Ia melihat keberanian. Sebuah desa kecil yang tidak malu menunjukkan akar budayanya. Menarik, katanya pelan. Ini bukan sekadar hiburan. Kembali ke Purwasaba, latihan pertama dimulai. Gamelan dipukul pelan. Nada-nada terdengar tak sempurna, namun jujur. Anak-anak duduk di lantai pendopo, mendengarkan dengan mata berbinar. Beberapa orang tua diam-diam ikut tersenyum. Namun di balik latihan itu, bisik-bisik masih berlanjut. Ada yang mulai bertanya tentang izin, ada pula yang mencium aroma kepentingan lain. Getaran gamelan mulai terasa, bukan hanya di telinga, tetapi di relasi sosial desa. Dan saat matahari tenggelam di balik bukit, Hoho berdiri sendirian di pendopo. Ia sadar, langkah pertama telah diambil. Tidak ada jalan mundur tanpa konsekuensi. Gamelan itu telah dipukul, dan getarannya tak bisa lagi dihentikan. Pagi itu, Purwasaba tidak seperti biasanya. Jalanan desa yang umumnya lengang kini dipenuhi warga yang berdiri di tepi, berpura-pura sibuk namun sesekali melirik ke arah jalan masuk. Tidak ada spanduk besar, tidak ada penyambutan resmi. Hanya rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Sebuah mobil berhenti perlahan di depan balai desa. Mesinnya dimatikan. Pintu terbuka. Niken Salindri turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan kebaya sederhana, rambutnya disanggul rapi, tanpa rias berlebihan. Seketika, desa seperti menahan napas. Hoho melangkah mendekat. Tidak ada pidato, hanya senyum dan salam sederhana. Selamat datang di Purwasaba, ucapnya. Terima kasih sudah mau datang ke tempat kecil kami. Niken mengangguk hormat. Tempat kecil sering menyimpan suara besar, jawabnya pelan. Latihan digelar tanpa menunggu lama. Di pendopo, gamelan tua kembali disusun. Beberapa bilah terdengar sumbang saat diuji. Beberapa penabuh terlihat gugup. Namun ketika Niken duduk di tengah mereka, kegugupan itu perlahan mengendur. Ia menutup mata, mengangguk pelan. Nada pertama dipukul, lalu yang kedua. Dan ketika suara Niken mulai mengalun, pendopo seketika sunyi. Suara itu tidak memaksa, tidak pamer teknik. Ia mengalir mengikuti napas desa. Seorang ibu yang awalnya hanya lewat berhenti melangkah. Seorang pemuda yang skeptis menurunkan ponselnya. Anak-anak terdiam, mendengarkan. Salah satu pemuda merekam diam-diam. Video pendek itu kembali menyebar. Kali ini lebih luas. Di Tuban, Mas Lindra menerima kiriman video itu dari seorang staf. Ia menontonnya 2 kali, lalu tersenyum kecil. Suara seperti ini, katanya. Tidak boleh hanya berhenti di satu desa. Sore hari, awan mulai menggantung rendah. Angin berembus dingin. Di balik ketenangan latihan, Hoho menerima kabar bahwa beberapa pihak mulai mempertanyakan acara itu secara resmi. Isu perizinan dan anggaran mulai beredar. Hoho menatap pendopo. Menatap Niken yang masih berlatih, tak terusik oleh riak di luar. Ia tahu, mulai saat itu, setiap denting gamelan bukan hanya musik, melainkan pernyataan. Dan ketika malam turun perlahan,
Purwasaba berdiri di ambang peristiwa besar. Bukan karena panggung megah, tetapi karena keberanian kecil, yang kini terdengar hingga jauh. Langit Purwasaba menggelap lebih cepat dari perkiraan. Awan hitam menggantung rendah di atas Green Hill, seolah menekan desa kecil itu dengan beban yang tak terlihat. Angin berhembus kencang, membuat lampu-lampu tenda bergoyang gelisah. Di balik panggung, panitia bergerak cepat. Kabel-kabel ditarik, terpal dipasang, gamelan ditutup kain seadanya. Keringat bercampur cemas. Semua tahu, satu kesalahan kecil malam itu bisa membungkam suara yang telah susah payah dibangunkan. Hujan turun. Awalnya pelan, lalu berubah deras. Beberapa warga berlarian menyelamatkan alat. Seorang pemuda hampir terpeleset saat mengangkat speaker. Suara hujan menenggelamkan komunikasi. Lampu utama berkedip, lalu padam. Kita mati listrik, teriak seseorang. Pendopo seketika remang. Kepanikan mulai merambat. Di kejauhan, kendaraan tamu undangan sudah terlihat mendekat. Warga saling berpandangan. Ada yang mulai berbisik, ini pertanda. Hoho berdiri di tengah kekacauan. Bajunya basah, tangannya berlumpur. Untuk sesaat, ia memejamkan mata. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk menenangkan diri. Kita lanjut, katanya tegas. Dengan atau tanpa lampu. Kalimat itu menahan kepanikan. Beberapa warga kembali bergerak. Genset kecil dinyalakan. Lampu menyala redup, tapi cukup. Gamelan dibuka kembali. Bilah-bilahnya masih basah, namun utuh. Di ruang tunggu, Niken Salindri duduk diam. Ia mendengar hujan, teriakan, dan bunyi genset yang tidak stabil. Namun wajahnya tetap tenang. Ia tahu, seni lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari keteguhan. Ketika hujan mulai mereda, MC naik ke panggung dengan suara sedikit bergetar. Nama Niken disebut. Tepuk tangan terdengar, tidak serempak, namun tulus. Niken melangkah naik. Tanah masih basah. Udara dingin menusuk. Ia menatap warga, lalu gamelan. Nada pertama dipukul. Bukan keras. Bukan sempurna. Namun cukup untuk mengalahkan sisa hujan. Suara Niken menyusul, mengalun di antara bukit dan kabut. Malam yang hampir gagal itu berubah menjadi saksi. Beberapa warga meneteskan air mata, bukan karena lagu, tetapi karena lega. Di Tuban, sebuah rekaman siaran langsung sampai ke tangan Mas Lindra. Ia menontonnya tanpa suara, hanya ekspresi. Ia tahu, yang terjadi di Purwasaba bukan sekadar pertunjukan. Malam itu, gamelan tidak hanya berbunyi. Ia bertahan. Dan dari keteguhan itu, getarannya menjalar lebih jauh daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Pagi setelah pertunjukan, Purwasaba terbangun dengan perasaan yang asing. Desa itu masih sama, jalan sempit, rumah-rumah sederhana, sawah yang menguning, namun udara terasa berbeda. Bukan lebih sejuk, melainkan lebih berat, seolah menyimpan gema dari malam sebelumnya. Video penampilan Niken Salindri menyebar cepat. Bukan video resmi, bukan kualitas tinggi. Justru karena kesederhanaannya, video itu terasa jujur. Suara gamelan yang sedikit bergetar, lampu redup, hujan yang masih terdengar samar, semuanya membuat orang merasa hadir di sana. Komentar mengalir deras. Ada rasa di suaranya. Ini baru budaya, bukan sekadar panggung. Desa kecil, tapi berani. Nama Purwasaba mulai disebut di luar Banjarnegara. Media lokal berdatangan. Beberapa konten kreator mencoba mengaitkan cerita ini dengan berbagai kepentingan. Ada yang memuji, ada pula yang mencurigai. Di warung kopi desa, suasana berubah. Jika kemarin orang bicara dengan bangga, hari ini mulai muncul nada waspada. Jangan-jangan nanti kita disalahkan. Kalau ada yang iri, bisa panjang urusannya. Hoho mendengar semuanya. Ia tidak melarang warga bicara. Ia tahu, sorotan selalu membawa dua sisi. Namun tekanan kali ini lebih terasa ketika sebuah surat resmi datang ke Balai Desa, permintaan klarifikasi terkait kegiatan budaya yang menarik perhatian lintas daerah. Kalimatnya dingin, netral, tapi cukup membuat suasana menegang. Di Tuban, Mas Lindra mengikuti perkembangan itu dengan saksama. Ia tahu pola seperti ini. Ketika sesuatu tumbuh dari bawah dan terlalu cepat terlihat, sistem lama akan bereaksi. Ia berkata pada stafnya, perhatikan baik-baik desa itu. Jangan sampai keberanian mereka patah hanya karena prosedur. Sementara itu, Niken bersiap kembali ke aktivitasnya. Sebelum pergi, ia menemui Hoho. Getaran itu sudah keluar, katanya pelan.
Sekarang tugasmu bukan lagi membuat suara, tapi menjaganya. Ho-Ho mengangguk. Ia sadar, tantangan terbesarnya bukan panggung atau hujan, melainkan bagaimana desa ini tetap jujur di tengah sorotan. Sore itu, pendopo kembali sepi. Namun gamelan tidak ditutup rapat seperti dulu. Ia dibiarkan terbuka, seolah menandakan bahwa suara desa tak akan disembunyikan lagi. Getaran telah berubah menjadi sorotan. Dan Purwasaba kini berdiri di tengah cahaya. Diuji apakah ia akan silau. Atau justru semakin tegak. Balai Desa Purwasaba pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena suasana. Beberapa orang berpakaian rapi duduk berhadapan dengan Ho-Ho. Di atas meja, map-map coklat tersusun rapi, seolah setiap lembar di dalamnya siap berubah menjadi vonis. Kami hanya menjalankan prosedur, kata salah satu dari mereka. Kegiatan kemarin berdampak luas, jadi perlu ditelusuri. Ho-Ho mengangguk. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Semua dokumen ia siapkan, anggaran, izin, catatan rapat, hingga daftar relawan. Ia menjelaskan dengan tenang, tanpa nada defensif. Namun bukan data yang paling menyakitkan. Bapak harus paham, ujar seorang petugas lain. Kegiatan seperti ini bisa dianggap keluar dari prioritas desa. Kalimat itu menusuk. Bukan karena tuduhan, melainkan karena maknanya, mimpi desa belum tentu diakui sebagai kebutuhan. Di luar balai desa, warga berkumpul. Tidak berteriak, tidak membuat keributan. Mereka hanya berdiri, menunggu. Keheningan itu justru lebih kuat dari protes apapun. Mas Lindra datang siang hari. Tidak dengan rombongan besar. Ia masuk ke balai desa, menyapa singkat, lalu duduk mendengarkan. Ketika semua selesai berbicara, ia berdiri. Budaya bukan pengeluaran, katanya tegas. Budaya adalah investasi jangka panjang. Ruangan menjadi hening. Nada bicara berubah. Pemeriksaan ditutup tanpa sanksi. Tidak ada kemenangan besar, namun cukup untuk memberi napas. Sore harinya, Ho-Ho duduk sendirian di pendopo. Ia lelah. Bukan fisik, melainkan batin. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah langkahnya terlalu jauh. Seorang anak kecil datang membawa bilah gamelan yang kecil. Pak, besok latihan lagi, kan? Tanyanya polos. Ho-Ho tersenyum. Pertanyaan itu menjawab semua keraguannya. Malam turun perlahan. Lampu pendopo menyala temaram. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan dipukul pelan. Bukan latihan resmi, hanya warga yang mencoba. Ho-Ho menatap langit. Ia sadar, keberanian memang tidak pernah gratis. Tapi suara desa tidak boleh kembali dibungkam. Malam itu, pendopo Purwasaba kembali menyala. Bukan karena acara besar, melainkan karena warga datang dengan kesadaran sendiri. Tidak ada undangan resmi. Satu demi satu orang hadir, membawa kursi dari rumah, membawa termos, membawa cerita. Ho-Ho berdiri di tengah mereka. Ia tidak membuka rapat dengan pidato panjang. Ia hanya berkata jujur. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa berdiri di depan kalian, ucapnya. Tapi saya tahu, desa ini tidak boleh berhenti di sini. Hening sesaat. Lalu seorang ibu angkat bicara. Ia menceritakan dagangannya yang laku saat acara gamelan. Seorang pemuda menyusul, berbicara tentang rencana membuka kelas musik kecil untuk anak-anak. Yang lain menimpali, tentang wisata, tentang cerita desa, tentang menjaga bukit tetap lestari. Ide mengalir tanpa paksaan. Mas Lindra yang hadir malam itu memilih duduk di pinggir. Ia tidak memimpin diskusi. Ia hanya menyimak. Baginya, inilah yang selama ini dicari, desa yang bergerak bukan karena perintah, melainkan karena keyakinan. Keputusan pun lahir. Bukan lewat voting rumit, melainkan kesepakatan sunyi, Purwasaba akan melangkah bersama. Acara budaya tidak lagi bergantung pada satu nama atau satu momen. Ia akan menjadi denyut rutin desa. Ho-Ho menunduk, menahan haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Di akhir pertemuan, gamelan dipukul pelan. Tidak terjadwal, tidak sempurna. Namun kali ini, bunyinya terdengar berbeda, lebih yakin. Mas Lindra berdiri sebelum pulang. Kalau desa sudah bergerak seperti ini, katanya, tugas kami hanya menjaga agar tidak ada yang menghalangi. Malam itu, Purwasaba tidak berteriak pada dunia. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya memastikan satu hal, suara desa telah kembali ke tangan warganya. Dan ketika lampu pendopo dipadamkan satu persatu, tidak ada rasa takut.
Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama. Pagi itu, Purwasaba kembali ke ritmenya. Tidak ada kamera media, tidak ada tamu penting, hanya suara ayam, langkah petani menuju sawah, dan pendopo yang perlahan terisi anak-anak membawa alat musik kecil buatan sendiri. Namun desa itu tidak lagi sama. Gamelan tua yang dulu hanya dikeluarkan saat acara kini menjadi bagian dari keseharian. Setiap sore, ada saja warga yang mampir, sekadar memukul bilah, mengajari anak-anak, atau duduk mendengarkan. Budaya tidak lagi menunggu momentum, ia hidup. Niken Salindri kembali ke rutinitasnya di luar daerah. Tapi Purwasaba tidak ia tinggalkan begitu saja. Di beberapa kesempatan tampil, ia menyelipkan cerita tentang desa kecil di Banjarnegara, tentang gamelan yang hampir dibungkam hujan, dan warga yang memilih bertahan. Cerita itu sampai ke telinga banyak orang. Di Tuban, Mas Lindra memutuskan sesuatu yang jarang dilakukan. Ia mengundang perwakilan desa-desa kecil untuk sebuah forum budaya. Bukan seminar mewah, melainkan pertemuan sederhana. Belajar dari Purwasaba, katanya di hadapan peserta. Bukan meniru acaranya, tapi meniru keberaniannya. Nama Purwasaba disebut tanpa dilebihkan. Justru karena kesederhanaannya, kisah itu terasa dekat. Beberapa desa mulai bergerak, menghidupkan pendopo, membuka ruang seni, memberi panggung pada anak-anaknya sendiri. Di Banjarnegara, dampak perlahan terlihat. Wisata Green Hill mulai dikunjungi orang yang datang bukan hanya untuk foto, tetapi untuk mendengar cerita. Warga tidak lagi canggung menyambut. Mereka tidak merasa dipamerkan, mereka merasa dihargai. Hoho berdiri di pendopo suatu sore, memperhatikan latihan kecil yang berjalan tanpa ia atur. Ia tersenyum. Inilah yang ia harapkan sejak awal, desa yang tidak bergantung pada sorotan, tetapi kuat karena kesadaran. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari Niken. Gamelannya masih berbunyi. Hoho membalas singkat. Masih. Dan sekarang tidak pernah benar-benar berhenti. Langit sore itu cerah. Angin berembus pelan. Dari bukit, suara gamelan terdengar samar, tidak keras, tidak megah, namun konsisten. Getaran itu kini telah menyeberangi jarak. Dari Banjarnegara hingga Tuban. Bukan sebagai gaung sensasi, melainkan sebagai pengingat bahwa suara kecil, jika dijaga bersama, bisa menjadi arah. Pagi itu, pendopo Kabupaten Tuban tampak berbeda dari biasanya. Umbul-umbul batik pesisir berkibar berdampingan dengan ornamen khas Banyumasan. Dua budaya besar seakan dipertemukan dalam satu tarikan napas sejarah. Di halaman pendopo, seperangkat gamelan telah tersusun rapi, menunggu tangan-tangan yang akan membangunkannya dari keheningan. Kades Hoho berdiri dengan pakaian adat sederhana namun berwibawa. Wajahnya menyimpan ketegangan yang tak ia tunjukkan pada siapapun. Ia sadar, hari ini bukan sekadar pertunjukan seni. Hari ini adalah ujian, apakah budaya desa mampu berdiri sejajar dengan panggung kekuasaan. Tak lama kemudian, Niken Salindri melangkah masuk. Kebaya hijau zamrud yang ia kenakan berpadu anggun dengan selendang emas. Sorot matanya tenang, namun penuh keyakinan. Ia menunduk hormat kepada para sesepuh, lalu menatap Kades Hoho dengan senyum kecil yang seolah berkata, kita sampai sejauh ini bersama. Sorak perlahan terdengar ketika Bupati Tuban, Mas Lindra, memasuki pendopo. Sosoknya dikenal tegas namun mencintai budaya. Ia berhenti sejenak menatap gamelan dan para seniman desa yang hadir. Ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Ini bukan sekadar acara seremonial, ucap Mas Lindra dalam sambutannya. Ini adalah pertemuan jiwa-jiwa yang menjaga warisan leluhur. Apa yang dibawa dari Banjarnegara hari ini, adalah pengingat bahwa budaya tak mengenal batas wilayah. Ketika tabuhan pertama gamelan berbunyi, suasana berubah drastis. Nada-nada berat berpadu lembut, mengalir memenuhi pendopo. Lalu suara Niken Salindri melantun, dalam, jernih, dan penuh rasa. Setiap bait sindennya seolah membawa cerita sawah, gunung, desa, dan harapan rakyat kecil. Para tamu undangan terdiam. Beberapa pejabat terlihat saling pandang, seakan baru menyadari bahwa kekuatan budaya jauh lebih tajam daripada pidato politik. Kades Hoho menunduk pelan. Dadanya sesak oleh rasa bangga dan haru. Di akhir tembang, Mas Lindra berdiri dan bertepuk tangan paling pertama. Tepuk tangan itu segera disusul gemuruh seluruh pendopo. Hari itu, seni desa bukan hanya diapresiasi, tetapi diakui.
Namun di balik gemerlap tepuk tangan, Kades Hoho tahu, perjuangan belum selesai. Jika budaya ingin benar-benar hidup, ia harus terus diperjuangkan, bahkan ketika sorotan kamera telah padam. Dan babak terakhir dari perjalanan ini pun mulai mendekat. Malam turun perlahan di Tuban, membawa angin laut yang lembut menyapu pendopo. Lampu-lampu temaram menyinari gamelan yang kini terdiam, seolah baru saja menyelesaikan tugas suci. Namun getaran nadanya masih hidup, di dada setiap orang yang hadir malam itu. Kades Hoho duduk bersila di sudut pendopo, dikelilingi para seniman desa. Tak ada lagi protokol, tak ada jarak jabatan. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang disatukan oleh cinta pada budaya. Dalam diam, ia merenungi perjalanan panjang dari desa kecil di Banjarnegara hingga sampai ke pusat kekuasaan di Tuban. Mas Lindra mendekat tanpa pengawalan. Ia duduk sejajar, menatap Kades Hoho dengan sorot mata penuh penghargaan. Desa seperti inilah yang menjaga Indonesia tetap utuh, ucapnya pelan. Bukan dengan teriak, tapi dengan karya. Kata-kata itu menancap kuat. Bagi Kades Hoho, pengakuan tersebut lebih berharga daripada bantuan apapun. Ia sadar, keberanian untuk mengangkat budaya lokal adalah bentuk kepemimpinan yang sering terlupakan. Di sisi lain pendopo, Niken Salindri berdiri memandangi langit malam. Ia teringat masa kecilnya, belajar sinden bukan untuk terkenal, tapi untuk menjaga titipan leluhur. Malam ini, ia merasa amanah itu telah ia tunaikan. Suaranya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik rakyat, desa, dan sejarah. Sebelum berpisah, gamelan kembali ditabuh pelan. Bukan untuk pertunjukan, melainkan doa. Doa agar budaya tak sekadar dikenang, tapi diwariskan. Agar desa tak lagi merasa kecil di hadapan kota. Agar seni tak kalah oleh zaman. Kades Hoho melangkah pulang dengan hati yang tegap. Ia tahu, esok hari tak akan mudah. Tapi kini ia membawa keyakinan baru, selama budaya dijaga, desa akan selalu punya masa depan. Dan di antara Banjarnegara dan Tuban, gamelan itu terus bergema, menjadi saksi bahwa warisan sejati tak pernah padam, hanya menunggu untuk dibangun.